kita mau ngasih nasihat Gitu. atau kita mau mengoreksi itu aja langsung buzzernya setengah mati, banyaknya luar biasa. Jadi kalau mau gampangnya gini lah ya. Kalau lu bisa ubah aturan dari 40 tahun jadi di bawah 40 tahun boleh. Dari 30 tahun jadi di bawah 30 tahun boleh untuk jadi pemimpin. Jadi satu nih Ya, podcast. selama lu masih bisa ubah aturan untuk kepentingan lu sendiri, lu nggak usah ngomong yang lain deh. Lu nggak usah ngomong tentang RUU penyiaran deh, urus aja dulu yang kayak gitu-gitu. Kalau semua, ya lu gimana mau dipercaya orang? Kalau sana lu bisa bertindak sesukanya gitu loh maksudnya. Dan itu aja. Kalau lu udah bisa ngurusin yang tadi, let's talk. Jadi orang bilang gini, secara sejarah ya, seluruh hal-hal yang bersifat tadi bias kepentingan politik tadi atau bias kekuasaan tadi selalu menggunakan media sebagai cara. Misal ya, dulu zaman dulu nggak ada TV, adanya adalah entertainment dalam bentuk kolosium. Maka kolosium itu dibuat untuk ketika orang-orang lagi berbeda pendapat tentang sesuatu, mereka dibawa ke situ untuk sebuah pengalihan politik. Maka mereka ngelihat ada orang berantem, ada orang bunuh-bunuhan di situ, mereka senang, mereka lupa dengan apa yang harusnya mereka lakukan. Maka yang pertama adalah cara ini kita bicara tentang yang jahat dulu ya. Romawi ataupun Persia ataupun negeri-negeri zaman dulu yang mereka itu dalam tanda kutip zolim gitu kan ya. Mereka naikin pajak, lalu kemudian mereka naikin biaya-biaya sesuatu, orang-orangnya bermewah-mewahan pejabat-pejabatnya dan melakukan segala sesuatu yang harusnya tidak boleh dilakukan. Gimana cara untuk surprise? Cara untuk surprise-nya adalah dengan media. Yaitu dengan hiburan, dengan agama pada saat itu gitu kan ya. Agamanya bukan agama Islam jelas gitu kan ya. Nah, mereka melakukan itu untuk surprise orang-orang mikirnya dengan cara seperti apa. Itu cara pertama. Jadi memberikan false information. Antum bayangin kalau seandainya yang dikasih semua adalah false information, kita pasti cara mikirnya salah atau bahkan kita dukung pada sesuatu keburukan. Yang kedua, dengan tidak memberikan edukasi yang seharusnya pada masyarakat. Makanya RUU penyiaran ternyata sama dengan RUU dengan rencana untuk meningkatkan UKT gitu kan ya, penaikan kemudian belajar. Jadi itu sukses tuh. Orang-orangnya jadi tambah nggak belajar. Orang sekarang aja S1 6% aja masih banyak orang nggak belajar gitu kan ya. Lalu kemudian setelah orang-orang dibuat nggak belajar dan nggak paham tentang segala sesuatu, dikasih informasi-informasi yang kemudian problematis. Dan menarik itu ada satu komedian bintang Emon tuh pernah bilang begini. Dia bilang KPK itu yang harusnya lu perkuat. Lah sekarang itu lihat coba kondisi Indonesia dan coba lihat trennya seperti apa korupsi di Indonesia. Nah itu yang harusnya lu perkuat, itu yang benar-benar penting banget lu perkuat. Itu maksudnya. KPK itu kan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Katanya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Lah ini korupsi, kolusi, nepotisme justru terbuka di depan mata dan itu nggak ada masalah tuh. Nah jadi ketika itu mereka ngeliat orang jahat, mereka losin pengawasan terhadap orang-orang jahat dan mereka malah mengekang rakyat-rakyatnya sendiri. Gitu maksudnya. Nah ini perilaku ini sudah ada polanya di zaman dulu. Makanya wajar ketika banyak orang tuh protes. Dan yang protes bukan hanya orang-orang media juga, tapi orang-orang yang lain yang sudah kawakan, yang memang sudah di penyiaran dulu itu mencium ada sesuatu yang aneh. Kenapa harus sekarang? Apa yang diinginkan dari sini? Emang selama ini nggak baik-baik aja? Kalau nggak baik-baik aja ngomong dong. Ayo kemudian sharing dong, serawung dong, kasih tau yang mana kemudian masalah kamu. Oh nggak ada uang, ya coba kita kemudian kasih koin for KPI misalnya. Kalau misalnya kita sudah kasih duit misalnya, mau nggak kamu bikin aturan yang lebih bagus lagi misalnya, kan gitu. Nah ini harus kemudian kita pahami dan ingat loh, kalau ini kemudian bisa lolos tanpa kemudian kita tahu apa isinya, nanti besok-besok orang-orang sedang yang stres. Iya. Dan aku lihat ini bukan hanya sekedar ansih desain tentang KPI ya. Aku ngelihat ada beberapa hal yang senarai itu yang beruntun gitu. Bentar. Ansih senarai. Coba Ansih pakai bahasa orang zaman sekarang. Aja misalnya. Aja. Ini bukan ansih tentang KPI tentang penyiaran, tapi aku ngelihat ada beberapa hal yang Runtutan. itu bisa disambungkan gitu. Misalnya kalau kita bicara dalam konteks faktor pengaruh ya. Selain media kan faktor pengaruh itu tokoh masyarakat tuh. Ya. Kemarin kan sempat tuh ada mau sertifikasi ulama. Betul. Nah, karena dia memang punya pengaruh. Kemudian ada lagi Untung kita motivator kan. Iya kita motivator, alhamdulillah. Inspirator aku. Ada nanti sertifikasi motivator. Oh, kalau begitu kita turun lagi jadi inspirator. Ini bisa jadi itu. Jadi ada beberapa titik yang memang itu dibatasi sehingga Bersuara sama. mainstream kekuatan kekuasaan ini menjadi lebih leluasa untuk melakukan perubahan-perubahan. Gitu sih. Oke, ini tadi saya mencatat ada banyak sekali yang menarik. Mulai dari ketidakimbangan antara konsentrasi berpikir untuk memberesi urusan yang nyata seperti KKN
Sementara mereka mengekang rakyat itu dengan macam-macam. Dan termasuk tidak hanya pembatasan berupa undang-undang. Misalnya kita tahu kemarin ada pengelolaan tambang untuk ormas. Organisasi. Itu kan menarik tuh ya. Menarik. Jadi itu bagian Itu dari bisa 1 topik setengah jam lagi iya, loh. maksudnya ini tuh berkait gitu. Semua. Karena faktor pengaruhnya kan nggak hanya pers ya, nggak hanya informasi, tapi juga tadi ulama. Ada juga nih orang-orang yang memang punya kekuatan atau punya potensi untuk bergerak. Ormas kan. Nah, ormas dikasih. Ya artinya di sini kita Ambang dan tidak seterusnya. melihat satupun yang kayaknya kok mengenakkan dan menguntungkan rakyat. Kita ngomong misalkan dari Tapera. Siapa sih yang senang kalau kemudian diterapkan 3% potongan misalkan untuk urusan rumah yang itu sebenarnya ya bagian dari sesuatu yang kita bisa pikirin sendiri. Kok kayak nggak percaya banget sih ngurusin rumah orang Ya, gitu kan? aku mikir gini ya, coba ya. Kalau Tapera ya, ini logika goblokku ya. Jadi gini, gaji rata-rata UMR Jakarta berapa sih? Taruhlah Jakarta deh. 5 sekian nih. 6 juta lah ya. Ya. 3% dari 6 juta berapa? Ya dikit. Berapa? Ya 180.000. 180.000 ya. 180.000 sebulan ya. Nah, kalkulator kayaknya 180.000 sebulan. Coba kali 12 tahun berapa? 180.000 dikali 12 ketemunya 2.100.000. 2.100.000 per tahun. Nah, Kali- taruhlah aku udah 30 tahun ya. Nah, kali 30 lah sampai umurku Kali 60. 30 jeder 64 juta. 64 juta. Rumah apa, Bro? Ada di Citayam tipe 35. Salah. Itu sebenarnya Tapera itu tabungan pemakaman rakyat. Luar biasa. Kalau pemakaman 30 juta mewah. Itu 30 sekarang. 30 Ini tahun lagi besok. loh. Oh, 30 tahun Oh, pas lagi. ya, 2 kali Iya, satu. Dan itu Pas dapat banget. tipe 21 memang. Tipe 21. 2 meter kali 1. Oke, Tapera. Kenapa Anda tolak? Harusnya Anda terima lah. Iya, berarti pemerintah Dan itu memikirkan juga hari rumah kan? akhirat kita. Benar. ke depan Rumah hari. masa depan. Nah, Ya. Memang pemerintah berpikir itu panjang sangat sih. berpikir. Ya. Menurutku itu harus didukung. Iya, oke. Tapera. Oke, itu buat aku pribadi itu adalah ya kamuflase daripada sayang, padahal ya meh apa itu 3% dikumpulin itu sama mereka mau buat apa? kan Bagiku gitu. sederhana sih. Coba kalau aku mau nanya pemerintah, aku bukan nanya untuk apa lu ngumpulin. Aku mau nanya begini. Kasih aku alasan, bantah aku bahwa kamu nggak ada duit sekarang. Itu aja kalau aku. Udah bantah aku kalau kamu nggak ada duit sekarang. Kalau kembali ke RU yang tadi kita bahas dan kita baca pasal-pasalnya, itu ada pasal yang mengatur tentang bagaimana media itu ketika ada penghasilan dari sana, itu ada potongan yang Berarti pengen harus duit juga. masuk juga. Ya. Ya, aku selesaiin dulu ya, jangan Iya. dipotong ya. Nah, oke, 1 Kan Tapera. tadi kita bicara rangkaian, Mas. Nih, gaji 5 juta, 150.000 kali 100 orang 15 juta, jumlah pekerja 144 juta. Iya. Maka mereka bisa muterin 21,6 Nah, triliun. makanya kan aku bilang gini, kasih bulan. bantah aku kalau kamu nggak lagi perlu duit atau kamu lagi nggak ada duit. Terus dia bilang, ya gua ada. Ya kenapa lu ngumpulin? Ya, 1 itu. Oke, kita ngomong BPJS. Ya. Itu kan bagian juga daripada meninggalkan kewajiban yang harusnya diurus sama pemerintah Betul. untuk ngurusin kesehatan rakyat Benar. daripada dibayar sama pemerintah, udah rakyat suruh patungan. Sederhananya kan begitu. Betul. Terus kemudian kita berbicara apalagi UKT tadi. Benar. Ya, UKT. Itu tersier. Kami udah selama ini kami udah ngurusin kalian nih, remuk kami Ya. nih, amsyong. Kamu Ya. ngurusin diri sendirilah. Oke, sekarang sudahlah dibikin sengsara, dibikin bodoh, dibikin sakit-sakitan, ngomong juga nggak boleh nih, Iya, ya betul. kan? Dengan kemudian berita tentang RU penyiaran, gitu maksudnya. Aku cuma berpikir, oke, ini kalian terapkan kayak gini ke kita nih. Pertanyaannya, untuk kalian sendiri bagaimana? Iya. Bagaimana ketidakadilan hukum? Apa proses yang kalian pikirkan? Benar. Bagaimana KKN tadi? Benar. Bagaimana kemudian ketimpangan ketika pengelolaan resource di Indonesia Iya. yang kita nggak dapat apa-apa, cuma Iya. dapat 10%, sisanya Benar. lari kemana nggak tahu Betul. kemana. Mm-mm. Bagaimana dengan urusan-urusan yang lain? Nah, itu kan banyak sekali. Betul. Maksudnya dari sini sebetulnya muncul trust issue tadi. Iya. Makanya aku make sense tadi kalau Ustadz Felix paling tidak nyebutin 3 hal. Yang pertama adalah ya siapa yang ngeliatin Mengatur. kalian? Who watch Siapa the watchers. Ya, who watch the watcher? Siapa yang bakal ngeliatin kalian itu yang pertama. Yang kedua, emang kalian layak? Kelayaan kalian dilihat dari segi apa? Kenapa kemudian ya kayak misalkan stand up comedian Panji ya? Yang bilang ya? Jadi ada sahabat saya Ingat terus terus. mulai lagi. Iya, katanya kalau misalkan ya kalau ada orang yang mau ngerevisi atau memverifikasi stand up comedian ya harusnya minimal sudah paham tentang stand up comedy atau lebih lucu dari stand up comedian. Betul. Ya kira-kira begitulah. Benar. Artinya yang kayak tadi lah kantor pos logika yang kayak tadi. Iya. Terus yang ketiga, kok kita bisa melihat pasalnya juga pasal karet yang Iya. kemudian nggak bisa kemudian. Dan nggak pernah serawung. Nah, itu yang kemudian kita lihat. Nah, pertanyaannya nih sebelum Iya. kita tutup pembahasan hari ini. Kalau dalam
segi pandang yang benar atau mungkin dalam segi pandang Islam, gimana nyelesain 3 ini? Kalau memang filterisasi itu harus dilakukan. Maksudnya kan tadi ada bahasa filterisasi itu perlu, tetapi kan bukan kemudian kontrol absolut yang harus kemudian diterapkan. Nah, pertanyaannya harusnya gimana menurut Ustadz? Jadi gini, kalau aku jadi KPI, bukan kalau aku jadi KPI lagi, aku mau ngomong sama KPI. Jadi gini loh bro, tahu nggak cara pikir kita tuh gimana sekarang? Sis tadi? Bukan sis. Bukan yang sisnya. Bukan, cara pikir kita tadi gimana sekarang? Lu nggak mau ngurusin perumahan rakyat, lu kasih ke rakyat suruh beli sendiri dan lu yang mau ngumpulin duitnya. Lu nggak mau ngurusin, lu mau ngumpulin duitnya. Kesehatan lu nggak mau ngurusin, lu mau ngumpulin duitnya. Dana haji lu nggak mau ngurusin dengan baik, tapi lu mau duitnya. Itu kan ya, artinya semuanya itu kamu lepas tanggung jawab. Tapi tiba-tiba kamu mau ngurusin KPI. Ngurusin penyiaran. Ada apa nih? Gitu kan. Maka kita wajar dong kita suudzon. Gitu. Karena kenapa? Karena polanya seperti itu. Polanya adalah yang terjadi mereka hanya tertarik pada sesuatu yang dalam tanda kutip tadi bias, menguntungkan mereka. Gitu. Maka kalau seperti kalau di dalam Islam misalnya, atau yang idealnya seperti apa? Yang pertama, pemerintah itu tugasnya adalah membuat rakyat tuh percaya sama dia. Maka dulu di Turki, aku contohin saya di dalam Islam, dulu mereka bangun yang namanya Menara Keadilan. Di Utsmani ya? Di Utsmani, di Turki Utsmani, mereka bangun Menara Keadilan di setiap ibu kota. Yang tujuannya adalah apa? Menara Keadilan adalah menara yang akan terlihat dari seluruh sudut kota. Secara simbolis, mereka mau kasih tahu pada rakyat, selama kami berbuat adil, maka percayalah pada kami. Maka kalau pemerintah berbuat adil, aku yakin KPI pasti didukung. Tapi kan bukan cuma simbol, artinya mereka juga menunjukkan lewat penerapan yang memang benar-benar adil kan? Memperlihatkan. Seperti kata Nabi Muhammad, kalau seandainya anakku itu mencuri, maka aku akan potong tangannya. Perlu aku lanjutin? Gak usah lah ya. Nah jadi artinya ini kan bisa kita lihat ya. Kalau orang tuh ngelihat negara tuh adil, negara tuh kemudian peduli, negara tuh mau berkorban, bahwasanya setiap pejabat-pejabat tuh nggak ada yang mikirin dirinya sendiri lebih daripada atau mikirin keluarganya doang dan seterusnya. Ketika kemudian mereka bikin aturan, kita kayaknya perlu ngatur penyiaran deh. Oh ini pasti bagus nih, karena selama ini mereka juga sudah bagus. Berarti mereka harus bikin track record dong. Yang kedua, who watch the watchers. Berarti membangun trust society. Membangun trust. Itu penting banget, trust society. Orang suami istri aja perlu trust. Asik. Apalagi antara rakyat dan pemerintah. Dan jangan yang lain rakyat ya. Sekali lagi, jangan bilang, ya salah lu, kenapa lu gak percaya sama gue? Ya kelakuanmu itu yang membuat orang tuh jadi gak percaya. Karena kalau aku pernah belajar kan simbol daripada kepemerintahan yang baik itu kan sederhana ya. Ketika rakyat itu bisa menyayangi pemimpinnya dan pemimpin itu menyayangi rakyat. Ya, itu yang terbaik kata Rasul. Itu yang terbaik. Gimana mau sampai level saya yang percaya aja kagak? Betul. Gitu, oke. Nah, yang kedua adalah quis custodiet ipsus custodis, watch the watchers. Maka selama ini yang dilakukan adalah ketika ada misalnya penyiaran, diawasi oleh komisi KPI itu apa? Komisi penyiaran. Ya? Nah, diawasi oleh KPI. KPI diawasi oleh siapa? Misalnya oleh DPR, MPR. DPR oleh siapa? Badan Kehormatan segala. Ujung-ujungnya mereka semua rusak semua. Ya kan ya? Maka kalau di dalam Islam, yang paling tinggi yang namanya solahiyah atau kedaulatan itu ada pada syar'i, ada pada Allah. Maka disitulah kemudian Allah dilibatkan. Karena Allah itu bukan manusia yang bisa berubah dan punya kepentingan. Allah kan nggak punya kepentingan terhadap kita. Artinya Tuhan pencipta itu kan dia kan tidak punya kepentingan terhadap hamba-hambanya itu. Sebentar, ini mungkin pada bingung. Gimana melibatkan Allah dalam urusan ini? Nah, bagaimana kita melibatkan Allah? Itulah kemudian Allah memang ngasih aturan untuk itu. Misalnya mana aja yang boleh dipublis, mana aja nggak boleh dipublis, itu kan sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Tinggal kita perbaikin dan kita detailkan aja yang boleh yang mana dan yang nggak boleh yang mana. Yang ketiga, serawung. Gitu maksudnya, ambil ahli-ahli. Karena kita nggak mungkin bahas sesuatu tanpa ada ahli-ahli. Pertanyaan orang-orang kan gini, emang KPI itu ngerti apa? Gitu loh, dibandingkan dengan konten-konten creator yang sekarang. Karena bukannya meragukan, enggak sih. Cuman masalahnya yang sekarang terjadi justru ini semua pendidikan dikasih pada YouTube, dikasih pada Instagram, dikasih pada konten-konten creator. Mereka yang sekarang terbukti lebih banyak mendidik. Setidaknya masyarakat lebih merasa dididik oleh konten-konten creator ini dibandingkan pada penyiaran yang disediakan pada negara. Nah, berarti mereka harus belajar. Legowo lah, TVRI ya belajar. Pertanyaannya adalah gini, sekarang TVRI nomor berapa sih sebenarnya? Waduh, dari apa nih? Dari urutan itu loh, TV-TV itu.
Kalau di channel biasanya aku searching nomor 1. Nomor 1. Iya, di remote itu biasanya. Iya. Aku malah mau nanya, masih ada nggak? Nah itu, Ada, masih. karena setauku aku pernah datang ke Helmi Yahya, dia cerita dia ketika masuk itu menaikkan TVRI dari yang paling bawah menjadi 10 besar kalau nggak salah atau 5 besar kalau nggak salah, walau bisawab. Tapi nggak tahu sekarang seperti apa lagi, karena kita nggak ada yang pernah nonton TVRI. Jangankan TVRI, TV aja udah jarang kan. Nah betul, TV aja udah jarang. Nah sekarang kamu bisa produksi konten apa? Lah kalau kamu nggak bisa produksi konten sendiri, kan kamu cuma regulator. Iya. Nah kalau regulator, ajak ngobrol orang-orang selama ini terlibat, supaya kamu itu tidak dicurigai oleh orang bahwa kamu tuh pengen melakukan sesuatu cuma karena kepentinganmu sendiri. Gitu loh. Nah itu minimal 3 itu dilakukan tuh. Kalau menurutku konsep tentang penyiaran itu sendiri harus jelas dulu nih. Kan itu dari kata syiar ya. Iya, bahasa Arab. Dan kalau kita pahami ya ada syiar Islam, ada syiar dakwah gitu. Artinya itu kan penyebaran informasi gitu. Dan Aku kira ada syiar Islam, ada syiar Islam gitu. Iya, itu kalau digabungin jadi satu kata kan ada beberapa Iya. kayak gitu. Itu untuk memudahkan bahwa itu intinya adalah komunikasi. Dan kalau kita ngelihat idealnya, komunikasi itu kan mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Amar ma'ruf nahi munkar. Nah, iya, kan ada wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya. Ya'muruna bil ma'ruf Wa yanhauna 'anil munkar. wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Gitu ya. dan- Itu partnya, part pertamanya bahwa syiar itu harus diposisikan sebagai medium komunikasi untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, bukan sebaliknya. Ya. Syiar-syiar yang ada adalah mencontohkan keburukan misalnya, atau Seperti? memberikan konten-konten yang membuat orang tuh rusak gitu. Misalnya, Misalnya pornografi misalnya. Kita kan sekarang lihat tuh, karena pornografi marak, maka angka pelecehan sekarang kan tinggi banget kalau kita Ya. lihat berita-berita itu udah kayak Ngeri, apa sih? aborsi dan itu, seterusnya. Itu dari sisi pertukaran informasi. Dan ini kalau kita melihat ya ada dua sisi ini ya. Ada sisi pemerintah, ada sisi masyarakat. Ya. Tentunya ini harus melakukan dua arus informasi yang tadi saling memberikan kebaikan satu sama lain. Ya. Kalau ada keburukan ya saling memberikan feedback gitu. Ya. Karena kan masyarakat itu kalau dalam Islam kan ada satu fungsi namanya muhasabah lil hukam. luar biasa berat ini. Artinya memberikan koreksi, memberikan kontrol kepada pemerintah. Kalau baik didukung. Ya. Kalau nggak baik, ya memang harus dikasih tahu, Nasihati. dikasih nasihat. Nah, ini yang dikhawatirkan itu kan orang-orang yang memberikan suara-suara yang tadi tuh kayak mengoreksi, memberikan nasihat, itu bisa jadi dengan peraturan yang ada itu bisa hilang. Sekarang aja medianya. setengah mati kok, Ya. Mas. Kita mau ngasih nasihat atau kita mau mengoreksi itu aja langsung buzzernya setengah mati, banyaknya luar biasa. Jadi kalau mau gampangnya gini lah ya. Kalau lu bisa ubah aturan dari 40 tahun jadi di bawah 40 tahun boleh. Dari 30 tahun jadi di bawah 30 tahun boleh untuk 5 jadi topik pemimpin. jadi satu nih Ya, podcast. selama lu masih bisa ubah aturan untuk kepentingan lu sendiri. Lu nggak usah ngomong yang lain deh. Lu nggak usah ngomong tentang RUU penyiaran deh, urus aja dulu yang kayak gitu-gitu. Kalau semua, ya lu gimana mau dipercaya orang? Kalau seandainya lu bisa bertindak sesukanya gitu loh maksudnya. Dan itu aja. Kalau lu udah bisa ngurusin yang tadi, let's talk. Dan kalau ternyata kita sudah paham bahwa itu tidak mungkin dan pada akhirnya muncul keterserahan dari masyarakat. Lo kan sekarang kayak gitu kan. Dari zaman Covid itu kan kita ngelihat ada rap terserah, lu mau apa ya bodo amat dah terserah. Ya bintang Emon juga naiknya kan karena kayak gitu kan. Iya. Kayak kita mau ngapain lagi sih? Benar. Udah mention komika lagi nih. Iya. Bintang Emon tapi stand up komedian, bukan tukang stand up kan. Nah, itu apa yang akan termunculkan ketika efek terserah atau bodoh amat ini kemudian menyelimuti sebuah negeri? Ahlinya. Tutup. Sebelum aku bicara itu ya. Udah politis ya. Kalau tadi Ibu tadi mengatakan bahwa memang pekerjaan mereka kan bagaimana mengatur penyiaran agar baik. Ya. Dan mereka kerja itu berlandaskan aturan-aturan yang kemudian harus disusun dan dibuat. Nah, cuma tadi permasalahannya tentang aturan yang dibuat sudah kita bahas ya. Ujungnya sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah aturannya itu sendiri. Yang kedua adalah pelaksana aturan. Kalau tadi kita kembali kepada Islam kan jelas aturan di dalam Islam yang kita susun atau yang
diterapkan oleh pemerintah kan sumbernya Ya. jelas. Ini tolak ukurnya apa? Karena kalau nggak jelas kayak tadi ya, misalnya diserahkan kepada manusia untuk menyusun, Konsensus. nah misalnya. pasti kemudian akan banyak Kepentingan. kecurigaan. Ya mungkin teman-teman yang terjun di dunia media, di dunia kreatif, influencer dan sebagainya, mereka curiga kepada orang yang menyusun aturan ini. Sedangkan yang menyusun aturan ya maunya baiknya seperti ini. Sehingga tadi ujungnya menjadi sesuatu yang relatif. Karena nggak ada satu tolak ukur nilai yang kemudian jadikan pedoman. Yang itu memang diakui oleh semua orang itu layak dijadikan pedoman. Yang tadi Ustaz Felix mengatakan memang harus ada sumber yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus jadi standar nilai. Sehingga nanti apa yang kemudian boleh disiarkan, apa yang tidak boleh disiarkan itu jelas gitu. Ya karena misalkan berbicara seperti sahabat saya berkata tentang ini ya, Panji tidak ya? boleh ada orang jahat dalam penyiaran misalnya. Nah, pertanyaan jahat itu apa? Ya. Standar jahat itu akan seperti apa? Nah, Ya. ini kan bagian yang pasti akan sulit kecuali kita mau punya sebuah nilai standar yang bisa difahami seluruhnya. Nah, itu sebetulnya seluruh pembahasan itu ada di dalam Islam kan. Betul. Konteks-konteks Walaupun semacam nanti ada orang yang mengatakan bahwa terus nanti kalau ada beda pendapat, karena biasa dalam Islam itu beda pendapat dalam satu hal, dan itu sama-sama merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya tinggal memang salah satu yang kemudian harus diambil, diterapkan kalau itu terkait dengan urusan yang sifatnya publik. Ya. Nggak bisa dong kemudian aturannya beda-beda. Ya. Nah tapi ya walaupun beda pendapat masih terkontrol karena sumbernya sudah jelas gitu loh. Nah, ada tolak ukurnya jelas. Itu tadi yang pertama tentang aturannya. Yang kedua tentang pelaksananya yang sekarang ini tadi sampaikan oleh Ustaz Felix memang tidak punya track record. Mereka itu bisa menunjukkan contoh yang baik ketika menegakkan aturan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau dalam pandangan Islam tadi ada kontrol dari masyarakat, tapi ada satu lagi yang mungkin kita lupa. Dalam Islam itu ada mahkamah maudzolim. Apa itu? Ngeri nih. Ini Yang ini sampai bisa menurunkan penguasa pemerintah dari kekuasaannya kalau dia sampai berbuat zalim di tengah-tengah masyarakat. Wah, luar biasa. Nah jadi memang nanti yang menjalankan aturan itu ketika sampai Anaknya. batas pelanggaran ada institusi yang punya kewenangan untuk itu. Gitu. Aku berbicara apa tadi? ya, artinya kita sepakat ya bahwa kita tahu pasti KPI itu pengen ngatur. Iya. Dan kita sudah bilang dari awal, kita sepakat semua perlu aturan. Yang kita nggak yakin tuh kalau lu yang ngatur. Iya. Nah, tolonglah yakinin kita. Nah, iya. Tolonglah. Gitu. Gimana caranya lo? Tolonglah. Tapi Tunjukkan integritas, kredibilitas, kasih sayang kalian, Benar. niat yang tulus kalian, Benar. apalah kira-kira. benar, karena selama ini yang diperlihatkan oleh pemerintah tuh ya nggak baik masalahnya. Gitu maksudnya. Yang diperlihatkan itu justru nyusahin orang. Iya. Gitu maksudnya. Coba bayangin ya, andai kan aku mikir ya, tiap kali aku mau ngupload harus kemudian berdasarkan persetujuan KPI dulu. Lalu terus gimana cara ngaturnya, teknisnya gimana? Sementara pejabat-pejabat boleh mempertontonkan segala macam ketidakadilannya dan langsung gitu kan ya. Dan tanpa ada sama sekali yang bisa kemudian untuk mengganggu atau untuk memfilter ataupun untuk mempertanyakan. Tadi apa istilah antum kesalahan berpikir apa tadi yang kolektif itu? Collective punishment. Kolektif punishment. Ya, collective punishment tuh gini. Satu kelas misalnya, satu kelas ada yang nggak bisa pelajaran sesuatu, yang lain semua nggak usah sekolah. Padahal cuma satu doang yang bermasalah, atau dua orang doang yang bermasalah. Tapi seluruhnya di collective punishment. Itu kayak Israel tuh kayak gitu tuh. Itu kan ya. Kata mereka kami lagi nyari Hamas. Karpet bombing. Itu kan cara pikir yang salah. Collective punishment itu salah. Kalau misalnya antum ngajarin orang misalnya 100 orang yang antum ajarin ya. 3 orang yang kemudian belum bisa berarti 3 orang ini yang diproses. Iya. Bukan kemudian yang lain yang dihukum. Iya. Tapi kalau antum ngajarin orang 100 orang, 99 orang nggak bisa, antum yang harus bertanya. Kenapa 99 orang tuh nggak bisa cuma Iya. satu dan itu pun anaknya. Iya. Enggak, itu anaknya guru. Iya. Padahal kalau misalkan dibalikin ke guru kan juga nggak lucu. Kalau Iya. ada satu guru yang ternyata nggak bisa ngajar, semua guru nggak usah ngajar. Kan Nah, nggak itu gitu yang aku juga. bilang tadi. Apakah aku boleh bertindak sebaliknya kolektif punishment pada pemerintah misalnya? Misalnya. Gara-gara ada satu yang nggak becus, semuanya pemerintah aku kemudian bilang nggak becus. Kan Satu nggak yang boleh korupsi, juga. berarti nggak usah mimpin semua. Kan Betul, nggak gitu ya. betul. Tapi ternyata yang kita saksikan selama ini adalah tadi kebijakan-kebijakan itu kebanyakan problematis bagi rakyat. Iya. Dan itu menjadi tidak problematis bagi mereka. Contoh ya, mereka nge-push terus pajak, tapi tiba-tiba
yang kemudian bekerja di pajak itu nggak menunjukkan sesuatu yang bisa kemudian untuk kita percaya. Iya. Anaknya gebukin orang, ada yang punya properti yang bagus-bagus dan gede-gede gitu kan ya, rumahnya gede, mewah dan segala Iya. macam. Lah terus gimana mau dipercaya? Gitu maksudnya. Yang sudah Itu di problematik. penjara pun ternyata ada di tempat Ada di lain, mana? yang lagi jalan-jalan. Gitu ya, kayak gitu-gitu. Ya, itu Jadi fakta-fakta yang reaksi kita lihat sih. masyarakat, terutama masyarakat media tentang RUU ini, itu kemudian harusnya membuat mereka introspeksi diri. Kenapa mereka nggak dipercaya kan? Iya. Harusnya seperti itu. Bukan kemudian Kalau aku mundur, mempertegas pentingnya RUU. Semua sudah paham pentingnya undang-undang itu untuk apa. Cuma kenapa mereka bergejolak ya karena itu. Ya, kalau aku berhenti aku mengundurkan diri. Harusnya. Karena harga diriku lebih penting daripada Luar itu. biasa. Ya kalau aku sih. Iya. Aku nggak tahu kalau yang lain. Itu kalau masih punya harga. Ada mas tapi rendah. Oke teman-teman, sobat tuliskan ekspektasi komentar kalian atau harapan kalian seharusnya bagaimana, apapun untuk kemudian menyadarkan Lihat ya. pentingnya RU ini Lihat ya. ada di mana gitu posisinya. Cek komen. Pasti Oke. ada yang ngebacot. Alah lu ngomong doang, apa sih kontribusi lu bagi negara? Itu bagus kalau di efek tuh. Ya kan ya? Ada yang ngomong pasti ada yang ngebacot Pasti gitu kan ya? ada. Yang Nah. belakangnya biasanya 4 angka. Nah, Misalkan iya, Felix Yeo benar, benar, 1453. benar. Ya, user berapa gitu Aku ya? kenapa namanya ada 1453-nya? Aku lihat jadi kayak buzzer loh. Iya memang. Nah, itu jawaban yang bagus. Temannya Wimar, Apa itu? Panji. Ditanya gitu juga, lu kritik doang, lu kasih solusi dong. Panji bilangnya apa? Kita Gila lu kasih ya. solusi enggak? Gila lu ya. Lu minta solusi sama komedian. Ya, itu dia. Lah gua tukang ngelucu. Masa lu minta solusi pada orang tukang ngelucu? Ya justru pemerintah itu Itu logika diangkat untuk kacau. nyari solusi. Iya, kacau. Lah kalau misalnya kita yang sekarang lagi ngomong ini dianggap cuma ngebacot doang, ya udah sini, lu di sini, gua di situ. Asik. Kasih Mau kekuasaannya nggak? ke kita. Mau nggak? Kita kayaknya siap nggak kalau buat ngatur semuanya nih? Loh, ngomongin aja siap, apalagi cuma sekedar untuk ngatur-ngatur. Asik. Jadi siapa yang punya kekuasaan kasih. Kasih. Malah kita yang kita minta kok. Baru kita bisa kasih solusi Nah, ya kan? benar. Baru kalau kita nanti nggak benar, baru lu bisa bilang Felix itu cuma ngebacot. Ah. Ayo, tapi sebelum itu Siap, dukung. jangan. Ini termasuk buzzer yang bertanggung jawab. Iya. Jadi karena nggak cuma ngomong 1453. doang. Iya. Kalau aku udah pakai ini aku jadi kejam, aku lepas lagi. Asik. Ini aku jadi santun. Jadi kita dukung RUU. Dan 1453 itu ada maknanya. 1453 kan? Satu istrinya satu. Oke. 4, Anaknya 4. 5, 5 itu kan rukun Islam. Baru dikenal mu'alaf. 3. 3, 1, 2, 3 penting semua. Gimana? 1 istrinya 1, 4 pengennya 4. Oke, 5 nggak boleh haram. Ya. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ngaco Haram. semua. Oke teman-teman, itu yang bisa kita sampaikan dengan RUU penyiaran. Sekali lagi tulis aspirasi kalian di kolom komentar biar kita tahu apa yang seharusnya terbaik untuk negara yang kita cintai ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.